Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat lagi sebesar 1,12% dengan total market cap mencapai di 1,02 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia meningkat sebesar 0,31% dalam 24 jam terakhir di angka 20.500-an. Dan sepertinya kemarin berhasil retest pertama di 20.300-an. Artinya posisi long bisa kita pertimbangkan nanti ya. Lalu untuk Ethereum dia meningkat dengan signifikan lebih besar daripada Bitcoin sebesar 1,31% di angka 1.595. Lalu untuk BNB dia meningkat cukup tinggi ya sebesar 7,61% dalam 24 jam terakhir di angka 333 USD. Lalu untuk XRP dia meningkat juga sebesar 1,54%. Lalu untuk Dogecoin dia masih meningkat lagi sebesar 5,85%. Cardano meningkat sebesar 1,77% dan Solana meningkat sebesar 1,39%. Jadi overall bisa dibilang semua cenderung meningkat dengan lumayan ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat economic calendar. Sesuai dengan pembahasan kita ya pada hari ini akan ada beberapa data penting dari US. Yang pertama sebenarnya sudah kelewat di sini yaitu adalah speech dari Presiden Biden ya. Kemungkinan besar urusan ekonomi dan udah lewat, bisa dibilang nggak terlalu ngaruh ke market walaupun bintang 3. Lalu selanjutnya kita geser lagi data US yang cukup penting adalah di sini. ISM Manufacturing PMI. Nah, di mana ini akan mempengaruhi manufacturer di Amerika Serikat. Ya, kita cek di sini. Kita bisa lihat importance-nya 3 dan apabila ya kita bisa di sini higher than expected reading ini akan menjadi suatu hal yang positif untuk USD. Jadi yang kita harapkan adalah lebih rendah daripada forecast. Ya, kalau kita di sini forecast-nya 50, harapan kita bisa lebih rendah, misalkan 49 gitu ya atau 48. Semakin besar actual dengan forecast perbedaannya, semakin juga besar pengaruhnya terhadap markets. Ya, jadi itu yang pertama kita harapkan. Yang kedua adalah JOLTS Jobs Opening. Nah, ini otomatis berpengaruh juga terhadap pengangguran di Amerika Serikat. Ya. Semakin besar job openings, ya berarti semakin besar kebutuhan market terhadap pekerja. Ya, otomatis ya, itu akan mempengaruhi juga market. Ya, kita bisa di sini. Yang kita harapkan adalah readingnya lebih stronger daripada ini. Oke, berarti kita berharap lebih rendah daripada forecast. Ya, jadi harapan kita lebih rendah daripada 10.000. Ini M itu juta mungkin ya. Pokoknya lebih rendah daripada 10.000. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar kita pada hari ini. Quite straightforward. Nah, sebenarnya bisa dibilang yang cukup bikin deg-degan adalah nanti tanggal 3 seingat gua ya, 3 subuh. Kalau kita lihat nanti tanggal 3 November itu akan ada data FOMC. Nah, FOMC statement ini kemungkinan besar akan benar-benar mempengaruhi market dengan luar biasa besar. Karena bukan cuma FOMC statement, di jam bersama juga akan ada Fed interest rate decision. Nah, apabila ya ternyata ini sesuai lah dengan harapan kita, 75 bps, kemungkinan nggak akan terlalu berubah, ekstrim lah. Mungkin bisa berubah ekstrim kalau 75 bps, tapi dengan embel-embel mereka akan tetap hawkish. Nah, itu bisa parah. Nah, tapi di waktu bersamaan kalau kebalikannya, ternyata cuma naik 50 bps saja, ya. Nah, itu bisa membuat market pump. Ya, tapi baik lagi nanti tanggal 3 November. Kita akan bahas di video selanjutnya lah, ya. Oke, sekarang kita akan kembali ke chartnya. Seperti yang gue bilang tadi, ini sudah terjadi retest pertama di 20.371. Ya, artinya buat yang ingin posisi long nanti sudah bisa dibuka. Ya, cara seperti apa? Kita akan bahas di belakang. Nah, sekarang kita akan bahas lebih ke makronya dulu. Jadi, lagi-lagi PR Bitcoin masih sama, yaitu bertahan di atas dari 20.371. Dan kalau bisa terjadi retest kedua di sini dan lanjut membuat higher high, ya, alias daily close di atas dari sini 20.800-an. Ya, jadi harapan gua dia bisa close daily sampai 21.000. Oke, itu untuk yang lebih short termnya. Untuk lebih long termnya, kita harus geser ke Bitcoin index, di mana kita akan geser ke weekly. Harapan kita adalah weekly close bisa mulai di atas dari MA20, ya, MA20 weekly tentunya ya. Karena kalau dia mulai bisa close di atas dari MA20 weekly, dia mulai masuk ke price range di bull support band, ya seperti yang gue bilang lah. Bull support band ini sangat mempengaruhi kondisi market yang akan reversal atau tidak, ya. Seperti gue bilang sebelumnya, semua bear market ya itu ditandai dengan dia
atau lebih tepatnya selesainya bear market itu ditandai oleh dia yang bisa reclaim bull support band. Seperti kita bisa cek di sini di 2020 ya, saat dia berhasil reclaim di sini dan bisa berhasil menjadikan ini sebagai support, dia lanjut dari bear market menjadi bull market. Sama juga seperti di 2015 ya, saat dia berhasil reclaim, retest, nah dia lanjut ini menjadi bull market, dari bear menjadi bull. Jadi lagi-lagi transisi ini sangat penting ya. Nah makanya gue bilang apa, PR kita yang paling simpel dulu sekarang adalah weekly close di atas dari salah satu dari bull support band ini ya. Nah bull support band ini terdiri dari dua moving average, yang satu simple moving average, yang satu exponential moving average ya. Nah apabila ini sudah terjadi ya, dan nggak ke reject, itu bisa menjadi salah satu ciri dari awal perubahan bear market ke bull market ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita geser lagi ke Bollinger Band ya, dan kita akan lihat untuk indeks dolar ya. Untuk indeks dolar sebenarnya dia sedikit menguat ya. Kemarin malah menembus MA50. Nah, jadi cukup unik nih. Berarti peningkatan Bitcoin kemarin ini atau hari ini ya, lebih karena demand-nya itu sendiri. Ya, karena pada faktanya indeks dolar menguat. Dan kalau kita lihat Nasdaq, S&P, dan juga Dow Jones sedikit merah ya. Berarti baguslah untuk kali ini Bitcoin lebih menguat. Nah, sekarang harapan gue adalah secara TA-nya DXY ini akan ke-reject oleh 112 lah ini kalau kita buletin ya. Ya ke-reject dan lanjut membuat lower low. Karena sampai sekarang secara struktur mulai bagus nih ya. Dari tanggal 27 September dia akan membuat suatu high di sini, lalu membuat suatu low. Nah, di sini mulai membuat suatu lower high dan di sini membuat lower low. Harapannya ini akan menjadi lower high selanjutnya dan membuat lower low lagi nanti setelah dia terreject oleh 112. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk makronya ya. Kita sudah bahas mengenai Bitcoin ya, in general. Harapannya lagi-lagi simpelnya adalah bisa mulai menaklukkan bull support band di weekly. Lalu untuk DXY PR-nya adalah dia ke-reject 112 dan kalau bisa membuat daily close di bawah dari 110,113 ya. Dan kita akan selanjutnya lanjut ke buy limit. Ya, untuk ke buy limit seperti biasa gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Dan tujuannya bukan bagi-bagi sinyal. Tapi tujuannya adalah membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Jadi nggak kejebak lagi sama grup-grup sinyal yang tidak bertanggung jawab. Ya, karena sudah terlalu banyak. Jadi lebih baik lo buat SOP sendiri. Setelah itu, ya lo bisa bertanggung jawab terhadap trading lo sendiri. Ya. Nah, sebelum kita lanjut juga, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link refraktor di bawah. Sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa lihat Bybit sedang mengadakan Carnival Staking. Kita bisa menikmati APY hingga 28% pada BTC, ETH, USDC, dan BNB. Ini hanya berlaku untuk Indonesia, Philippines, dan Thailand. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama adalah kita bahas mengenai periode. Ini dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 14 Desember. Jadi waktunya masih sangat panjang. Nah, promosi pertama ini adalah lakukan deposit pertama di Bybit dan nikmati APY hingga 28%. Otomatis ini adalah untuk pengguna baru ya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah KYC level 1 minimal, dan kedua melakukan deposit pertama kali minimal di atas dari 50 USD lah biar amannya pada periode acara ya. Nah, sisanya kalian akan mendapatkan imbalan seperti ini. BTC akan mendapatkan APY 18%, ETH 22%, USDC 22%, dan BNB 28%. Jadi ini luar biasa tinggi jujurnya ya. Buat kalian tertarik, monggo. Nah, yang kedua adalah promosi untuk membagikan informasi mengenai acara ini. Nah, nantinya Anda akan mendapatkan 1 tiket undian berhadiah untuk setiap berita karnaval yang dibagikan. Dalam promosi ini, setiap pengguna dapat mengumpulkan hingga 10 tiket undian berhadiah. Begini cara kerjanya. Yang pertama, bagikan karnaval ini atau lebih tepatnya berita karnaval ini di sosial media Anda atau komunitas kripto daring manapun. Yang kedua, kirimkan bukti bahwa Anda telah membagikan berita karnaval ini melalui formulir berikut. Dan ketiga, saatnya menunggu hasil undian. Sebanyak 20 peserta yang memenuhi syarat akan terpilih secara acak dan masing-masing akan mendapatkan 10 USDT. Jadi sekali lagi buat kalian tertarik dan belum punya akun di Bybit, bisa cek link refraktor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Bitcoin.
Nah, untuk Bitcoin kita dalam kondisi yang cukup unik sebenarnya untuk posisi futures-nya. Karena kemarin terjadi retest di resisten maupun di support. Jadi pada hari ini, in theory, ya secara technically, kita bisa membuka posisi long dan short, alias bisa pending order di dua tempat. Ya. Untuk yang tertarik buka posisi long, bisa pending order di 20.371. Dan buat kalian yang tertarik lebih nge-short, ya bisa pertimbangkan di 20.774. Ya. Jadi dua-duanya bisa pending order. Kita lihat mana yang kena. Mau buka dua-duanya juga boleh. Ya. Yang penting tahu target TP-nya di mana. Dan lucunya karena lagi-lagi ya ini adalah support dan resisten yang terdekat. Jadi untuk target TP posisi long di 20.371 adalah tempat kita buka posisi short di 20.774 dan vice versa ya. Untuk posisi short target TP-nya di 20.371. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di Bitcoin. Lagi-lagi dua-duanya bisa lo lakukan sekarang pending ordernya karena dua-duanya sudah terjadi retest pertama di kemarin ya tanggal 31 Oktober. Dan resikonya apa Bang? Resikonya seperti yang gue bilang, nanti jam 9 malam akan ada dua data penting keluar dari US, yaitu ISM Manufacturing PMI dan juga JOLTS Job Openings. Ya. Nah, dua ini bisa kemungkinan mengguncang market. Jadi mungkin buat lu yang buka posisi, mungkin di tengah-tengah kalau sudah profit dan udah mau keluar datanya, lu nggak mau ambil resiko, mau TP juga itu boleh menjadi salah satu risk management kalian lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, untuk posisi spotnya, kita bisa lihat Bitcoin sampai sekarang yang menjadi buy limit pertama adalah 20.371 dan buy limit kedua kita di 19.226. Sekali lagi untuk spot ini adalah jangka panjang, jangan berpikir all in ya, lebih kalian averaging harga saja. Dan yang kedua adalah jangan kalian berpikir bahwa ini seminggu 2 minggu. Ini kalian bisa hold sampai tahunan untuk spot ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sayangnya belum terjadi retest kedua di support maupun resisten ya. Jadi untuk Ethereum kita harus lebih bersabar. Kalau kita lihat dari price action kemarin, kecenderungannya lebih ke bawah ya. Berarti pertimbangkannya untuk posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1524 ya. Nah, target TP-nya seperti pembahasan kemarin adalah di MA200. Jadi buka posisi long apabila terjadi konfirmasi di 1524. Targetnya adalah di 1683 alias MA200 daily ya. Nah, untuk si shortnya ya, untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja. Jadi best case scenario seperti ini ya. Retest 1, retest 2, kita buka posisi long, kena target TP di MA200, dia ke reject. Reject 1, reject 2, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di MA200. Target TP-nya balik lagi ke 1524. As easy as that ya. Nah, lagi-lagi gue pribadi lebih suka konfirmasi karena konfirmasi mengurangi probability kita untuk salah buka atau lebih tepatnya mengurangi probability kita kalah ya. Oke, nah itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot sekarang bisa pertimbangkan di dua tempat, yaitu buy limit pertama di 1524 dan buy limit keduanya untuk spotnya di 1434,92 atau kamu dibuatin 1435 ya. Nah sekali lagi gue ingatkan untuk spot jangka panjang, jadi lu berpikirnya kayak nabung untuk masa depan ya, jadi jangan berpikir seminggu 2 minggu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum secara struktur. Kalau dia sudah bisa tembus 200, harusnya ini bisa jadi menarik. Karena terakhir kali dia kena 200, dia ke-reject dengan cukup kuat pada April 2022 kemarin. Ya. Jadi kalau dia mulai reclaim, ini bisa menjadi salah satu indikasi Ethereum mulai pelan-pelan bisa reversal. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Nah, untuk XRP kita bisa lihat bahwa kemarin terjadi retest pertama di MA50 ya. Artinya apa? Artinya kita bisa pertimbangkan untuk buka pending order posisi long di MA50 di sekarang ya. Jadi nggak perlu lo pantengin terus chart. Ini salah satu keuntungan kita trading secara time frame lebih besar ya. Jadi kita nggak perlu hidup bersamaan terus sama chart ya. Kita lihat sehari ya paling berapa kali lah ya, 5 kali 10 kali kita pastiin posisi kita benar ya. Udah gitu kita pending order. Nah, sekarang yang salah satu yang harus pertimbangkan posisi long ini MA20-nya sudah dekat
ya berarti otomatis resiko cenderung lumayan lebih besar, ya. Dan bahkan kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, MA20 ini cukup bisa menjadi resisten yang cukup menyebalkan. Jadi lagi-lagi untuk posisi long di MA50 ini, target paling konservatifnya adalah di MA20. Yang sekarang berarti kalau lo dapat posisinya, lo profit sebesar, ya lumayan sih sebenarnya, 2,29%, tapi mulai dekat. Nah, untuk yang target TP yang lebih agresif, ya, yang lebih beresiko, itu bisa pertimbangkan di 50 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long di XRP. Nah, untuk posisi short, gue pribadi 20 kayaknya udah terlalu nanggung, ya. Mungkin gue lebih prefer untuk di 50 sen aja langsung. Ya, jadi kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, lo bisa pertimbangkan buka posisi short. Target TP-nya bisa pilih antara 20 atau 50, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP secara posisi futures-nya. Ya, lagi-lagi gue ingatkan, untuk yang tertarik buat buka posisi long, bisa langsung pending order karena kemarin sudah terjadi retest pertama di M50. Ya. Dan untuk posisi spot masih sama, bisa pertimbangkan di MA50 juga, sama dengan posisi long, 45 sen, atau bisa juga di MA200, yaitu di 42 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Paling catatannya di akhir tahun kemungkinan besar akan ada penentu nih. Apakah XRP akan bisa lanjut naik atau malah cenderung seperti dulu lagi, masih belum beres masa dengan SEC. Karena in theory harusnya di akhir tahun ini sudah beres karena sudah ada ultimatum dari judge-nya waktu itu, ya. Dia diminta tepatnya SEC diminta untuk memberikan barang bukti yang sudah diminta oleh Ripple beberapa tahun belakang, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Polkadot. Dan untuk Polkadot kita bisa lihat sudah terjadi retest keempat pada hari ini di $6 lebih 68 sen. Atau lebih tepatnya gini, sudah terjadi retest 4 kali selama 4 hari ke belakang. Ya, artinya resisten ini harusnya cukup kuat. Nah, jadi buat kalian yang sudah buka posisi short dari tanggal 30, sekarang keadaannya profit sih, tapi tipisnya luar biasa, kayak martabak tipis, ya, 0,5% saja. Nah, lagi-lagi target TP-nya seperti pembahasan kita kemarin, posisi short di sini adalah di MA50, ini target yang lebih konservatif, dan target yang lebih agresif adalah di MA20, ya. Jadi itu untuk posisi short. Bang, ini gimana cut loss-nya? Cut loss kalau sampai daily close di atas dari $6 lebih 68 sen, alias besok pagi jam 7, kita lihat kalau dia berhasil bertahan di bawah, ya sudah, hold aja kalau gue sih gitu. Ya, kalau lu yang cut loss-nya dengan persentase juga ya terserah, monggo, masing-masing orang beda-beda caranya. Ya, kalau untuk cut loss lebih variasi lebih tinggi. Nah, selanjutnya untuk posisi long tinggal kita balik saja. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di MA50, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dan target TP-nya adalah di $6 lebih 68 sen. Ya. Untuk posisi spot sekarang masih bisa dipertimbangkan juga di posisi long, ya, kurang lebih di MA50 dan juga di MA20, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Secara struktur ya masih cenderung bearish, ya. Dan sebenarnya untuk dia bisa mulai menunjukkan lagi tanda-tanda kehidupan lah gitu kesannya adalah dia mulai harus reclaim $6 lebih 68 sen. Kalau dia sudah mulai bisa reclaim di sini, ya. Nah, dia probability untuk membuat higher high semakin tinggi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat, ya, kemarin padahal kita sudah tunggu-tunggu retest kedua di 301,7, tetapi pada faktanya tidak sampai. Ya, aduh bang, gimana bang, nggak sampai? Ya udah, kalau belum sampai ya berarti belum rezeki. Kadang-kadang orang terlalu pusing kalau, aduh bang, setup kita kok nggak kena nih. Ya sudah, berarti belum rezeki. Ya, tapi di waktu bersamaan kita bisa lihat di sini, dia retest pertama di 330,2, yaitu adalah struktur resisten yang terbentuk di Agustus pertengahan di sinilah kurang lebih, ya. Nah, probability-nya ini bisa menjadi resisten lagi, ya. Dan kalau kita bisa lihat juga ini otomatis sudah terjadi retest kedua alias konfirmasi. Nah, jadi buat lo yang tertarik untuk nge-short BNB bisa pertimbangkan basically short secara market boleh, ya, karena sudah sedikit tembus dari target 330. Nah, untuk posisi short ini, target TP-nya jelas yaitu di 301,7, ya. Jadi itu untuk target posisi short kita. Nah, untuk posisi long-nya tinggal kita balik saja logikanya apabila nih, ini the best case scenario-nya. Kita buka posisi short, dia mulai turun, kena TP nih. Nah, kena TP, dia mantul sekali,
Mantul lagi yang kedua kali atau terjadi konfirmasi, lo bisa pertimbangkan buka posisi long di 301,7 dan TP-nya bisa pertimbangkan juga di 330,2 sama dengan posisi short kita ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Secara struktur BNB ini kembali menjadi salah satu altcoins yang bagus ya. Bahkan beberapa hari kemarin sempat menentang BTC. BTC cenderung koreksi, BNB nggak peduli naik terus ya. Tapi lagi-lagi kalau kita bisa lihat di sini posisi short sekarang sebenarnya cukup bagus karena kalau kita lihat di sini daily open-nya saja untuk BNB beberapa hari terakhir ini close-nya beberapa hari terakhir di atas dari Bollinger Band. Nah, sekarang dia open dan harga running itu di atas dari upper band, open dan running ya. Jadi artinya dia sedang dalam keadaan overbought ya. Jadi posisi short sekarang sebenarnya cukup bagus kalau secara TA ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, seperti biasa gue ingatkan, jangan over leverage. Kalau lo nggak nyaman dengan trading futures atau belum nyaman, nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Bisa latihan dulu, ya. Bisa latihan dengan demo account di berbagai macam cryptocurrency exchanger, ya. Dan juga gue ingatkan sekali lagi, please kalau lo mau DCA atau averaging jangka panjang, jangan pakai uang panas. Ya lebih baik lo pakai uang yang benar-benar dingin, nggak usah terlalu besar, tapi konsisten. Ya, dibandingkan pakai uang panas, pinjam sana pinjam sini, ujung-ujungnya nanti diketok. Ya, mending kok diketoknya sama saudara atau siapa, tapi diketoknya sama pinjol, biasanya susah. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.